Halo, shalom semuanya. Kita ada di tanggal 16 Mei di tahun 2020. Kita pada saat sore malam hari ini kita akan berbicara bagaimana karakter akan menentukan kita berada di mana. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan, tangan Tuhan. Kita mau baca dulu di Hakim-Hakim 11 ayat 1 bagaimana Tuhan memakai Yefta. Kita baca di Hakim-Hakim 11 gitu. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tapi ia anak seorang perempuan sudah ayah Yefta ialah Gilead. Ya, dalam ayat ini dimana dikatakan bahwa Yefta Tuhan pakai sebagai seorang yang gagah perkasa. Bagaimana kehidupan Yefta Tuhan pakai luar biasa, bukan karena dia memiliki kebaikan hati atau bagaimana, tapi karena dia bersedia mau dipakai Tuhan. Hari-hari ini supaya kita mau dipakai Tuhan, kita harus bersedia dulu, kita mau rendahkan hati kita. Semua itu karena anugerah Tuhan. Kita baca di Pengkhotbah 10 ayat 1 dikatakan bahwa Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan, Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan untuk kita mengakhiri dengan kuat. Di Pengkhotbah 10 ayat 1, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berperangan daripada hikmat dan kehormatan. Jadi kisah Yefta adalah bagaimana di sini katakan bahwa ada hal-hal karakter buruk juga dalam kehidupan Yefta yang dia belum beresin, di mana dia mengalami sebuah kepahitan gitu. Kalau nanti kita lihat di ayat selanjutnya bagaimana Tuhan memakai Yusuf ketika Yusuf dibuang, dijual, bagaimana Tuhan memakai dia secara luar biasa, dan saat respon sikap hati dia tetap dia memiliki sikap karakter yang tepat. Dia bilang apa? Bahwa manusia merekakan yang buruk, tapi Tuhan merekakan yang baik untuk menyiapkan kita semua untuk mengcover kehidupan keluarga besar nih, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat nanti Yefta dia akan marah dengan pada saat itu. Ada dua karakter yang berbeda. Jadi untuk Tuhan mau pakai kita, yang pertama adalah kita bersedia, yang kedua adalah kesiapan hati kita. Jadi pemberesan hati kita sangat penting. Di Hakim-Hakim 11 ayat 2 sampai 3 dikatakan juga istri Gilead melahirkan anak-anak laki baginya. Setelah besar anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak memiliki milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara itu diam di tanah Top. Nah, di sini dikatakan bahwa bagaimana bahwa dalam kehidupan tidak ada yang namanya itu anak haram gitu, anak keluar nikah, yang ada orang tua yang haram kayak gitu. Bagaimana Tuhan mau memakai kehidupan Yefta, tapi pada saat itu Yefta lari kayak gitu. Kita lihat di mana maka lari Yefta dari saudara itu dan diam di tanah Top. Jadi dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi sebuah masalah, jangan kita lari dari masalah, tapi masalah harus kita hadapi, bereskan kayak gitu. Bukan hanya kita bingung, ragu, tapi selalu ada jalan keluar dalam Tuhan. Kita baca lagi di Mazmur 37 ayat 1 sampai 6. Berdaud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang bercurang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu, seperti tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan, Tuhan bilang. Dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri, dan berlakulah setia dan menggembirakan karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan munculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Tuhan ingin setiap kita selalu hidup percaya kayak gitu. Tuhan ingin kita untuk hidup berharap bersandar pada Tuhan. Dan Tuhan juga mau kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena apa? Dalam tinggal hadirat Tuhan kita akan kuat. Di Hakim-Hakim 11 ayat 3b dikatakan, di sana berkumpul kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok persalahan dia. Lalu kita lihat di mana Yefta melakukan apa? Memutuskan untuk pergi. Pergi kemana? Pergi, harusnya dia tinggal di Gilead, tinggal dalam tetap hadirat Tuhan, tapi dia pergi ke antara petualang ini bukan orang yang sifatnya itu berpergian atau aja. Tapi di sana petualang pergi yang merampok, yang biasa ngerampas, yang biasa ngambil pajak atau lebih besar, atau pokoknya pemarah kayak gitu, atau jagal pasar kayak gitu. Jadi ketika respon atau tindakan dia tidak tepat, hasilnya pun tidak tepat. Nah, di sini katakan bahwa percaya tetap bagaimana Tuhan akan tetap bekerja dalam setiap pengenapan janji dalam kehidupan kita. Tapi ada setiap konsekuensi yang akan kita alami juga dari setiap tindakan perbuatan kita. Abraham dan Ishak dia memiliki keturunan yang begitu besar sampai kita juga dikenal sebagai Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman, dan dia pernah ngalamin satu hubungan dengan Hagar kayak gitu, dan sampai saat ini tetap problem kayak gitu. Yang kedua Daud gitu, lahir seorang Mesias gitu. Daud juga seperti itu dalam kehidupannya, sampai akhirnya pedang pun tetap menyerang dia sampai di akhirnya itu. Dan
Dan di sini kadang bahwa tadi bahwa janji Tuhan telah tetap digenapi. Namun racun dan lalat mati yang kita tabur itu akan menjadi semak duri atau pedang. Jadi harus ada pemberesan. Di 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan bahwa janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita lihat sebelumnya Yefta seorang yang malu-malu, ragu, atau ya kayak dia sampai lari kayak gitu. Tapi karena pergaulan yang buruk itu, dia menjadi seorang yang pemarah, gampang marah kayak gitu. Jadi jangan sampai kita terbiasa dengan karakter-karakter. Jadi kalau perlu kita harus pilih teman-teman yang benar, yang tepat. Kalau perlu kita tutup pintu untuk beberapa teman yang tidak tepat. Di Amsal 22 ayat 24 sampai 25 dikatakan, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah laku yang memasang jerat bagi dirimu sendiri. Kalau kita bergaul dengan seorang pemarah, kita akan ikut terbawa emosi juga, cepat marah, cepat ambil emosi atau apa kayak gitu. Nah, kalau kita bergaul sama seorang yang periang atau pemberi, karakter kita juga seperti itu. Nah, kalau kita lihat Yefta pertama kali diusir, dia minder, diam-diam. Tapi bagaimana kehidupan Yefta berubah jadi seorang perampok kayak gitu. Nah, hanya Roh Kudus yang akan merubah setiap kehidupan kita. Tuhan yang akan berikan kita kemampuan. Karakter kita ada yang tidak tepat, minta Tuhan rubah gitu. Minta Tuhan buang setiap karakter yang tidak baik. Roh Kudus yang akan berikan kita kemampuan. Di Hakim-Hakim 11 ayat 4 sampai 7 dikatakan seperti ini. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Jadi pada saat itu bangsa Israel diserang berperang. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menyebut Yefta dari tanah Tob. Jadi para tua-tua ini bukan berbicara orang yang sudah tua aja gitu, tapi bagaimana para saudara-saudaranya Yefta, saudara tirinya, mereka menjadi orang-orang yang berhasil, pengusaha kayak gitu. Bagaimana Tuhan berkati, dan kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada tua Gilead itu, bukan kamu sendiri menci aku dan mengusir aku dari keluargaku, mengapa kamu datang sekarang kepada aku pada waktu kamu terdesak? Nah, sikap Yefta sangat berbeda dengan sikap Yusuf kayak gitu. Pada saat responnya itu akan berbeda karena apa? Yefta mengalami sebuah kepahitan. Dalam kehidupan kita juga perlu ada sebuah pemberesan untuk kita siap memperoleh atau kita masuk di tahun 2020 ini udah sampai di pertengahan bulan ini, pertengahan tahun, untuk kita tampil sebagai pemenang. Kita harus ada hal-hal yang kita bereskan. Ini Tuhan pulihkan, sembuhkan. Kita lepaskan pengampunan. Kita percaya Tuhan sanggup pulihkan dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus berdamai dalam kehidupan kita. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita bandingkan dengan yang lebih dari kita akan minder. Kita bandingkan dengan orang di bawah kita akan menjadi sombong. Bandingkan hanya terhadap diri kita sendiri. Hari ini harus lebih baik dibanding hari kemarin. Perbandingannya per hari gitu. Dan hari depan, besok harus jauh lebih baik lagi gitu. Pastikan bahwa kita siap mengalami promosi daripada Tuhan di tahun 2020 ini. Di tengah COVID-19 kayak gini, kita tetap memiliki sikap respon yang tepat gitu. Jadi kita tetap menunggu dan menantikan waktunya Tuhan akan bawa kita ke tempat-tempat yang selama ini kita nggak pernah berpikirkan, apa yang nggak pernah kita dengar, nggak pernah dipikirkan, nggak pernah timbul dalam hati, Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Di Kejadian 50 ayat 19 sampai 21 dikatakan, inilah kita akan lihat respon daripada Yusuf. Tetapi Yusuf berkata pada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah meraka-rakakan yang jahat, saudaranya ini, terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka rakakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Dia seperti jual, di fitnah juga kayak gitu. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni melihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anakmu juga. Demikian ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Beda Yusuf dan Yefta. Jadi karakternya begitu berbeda. Yang satu mental korban, yang satu adalah mental pemenang. Milikilah dalam kehidupan kita mental seorang pemenang. Lepaskan pengampunan pada orang-orang yang menyakiti kita. Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau pakai hidup kita secara luar biasa. Percaya dan yakin tahun 2020 Tuhan akan pulihkan. Setelah bulan Juni ini, setelah bulan Mei masuk bulan Juni ini, kita harus siapkan diri kita untuk kita setiap hari yang mengalami kasih Tuhan, berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Berharap bersama ibadat Tuhan. Jadi lepaskan pengampunan. Di Hakim-Hakim 11 ayat 11, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh
perkara itu di hadapan Tuhan di Mizpah kayak gitu. Jadi walaupun Yefta awalnya membenci saudara-saudaranya, tapi sampai akhirnya Yefta tuh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan kayak gitu, menghadap Tuhan. Dia akuin segala kelemahannya, dia datang ke hadirat Tuhan. Jadi kita harus cari Tuhan, kita minta penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita mengalami sebuah keberhasilan dan segala sesuatunya kita lemah, kita butuh Tuhan. Percaya Tuhan sanggup pulihkan, sembuhkan kehidupan kita. Di Yoel 2 ayat 12-14, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaik kepadaku, berbaik pada Tuhan katanya, dengan segenap hatimu, dengan berpuasa kalau perlu, yang perlu di sini katakan, dengan menangis, dengan mengadu, koyakan hatimu dan jangan pakaian, berbalik kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbaik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Jadi ketika kita merendahkan hati kita berbaik pada jalan-jalan kita yang jahat, datang sama Tuhan sanggup pulihkan pakai kehidupan kita. Ada dua macam korban. Yang pertama korban sajian dan korban curahan. Korban sajian itu adalah presentasi, dan korban curahan itu seperti kita datang pada Tuhan dari hati ke hati. Dengan Tuhan ingin datang, kita datang bukan dengan keharusan tapi dengan kerinduan, karena kita rindu mengasihi Tuhan. Di Hakim-Hakim 11 ayat 29-31 dikatakan, lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mizpah di Gilead, dan dari Mizpah di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, karena jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka aku akan keluar dari pintu rumah untuk menemui aku. Pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkan sebagai korban persembahan. Tuhan tidak pernah meminta sebuah korban dan segala sesuatu kayak gitu. Beberapa permintaan kita ada yang tidak dikabulkan karena mungkin ada beberapa hal kita mementingkan diri kita pribadi, tapi Tuhan ingin supaya kita datang dengan kesungguhan hati. Jadi karakter kita akan mempengaruhi karisma dan berkat Tuhan akan seberapa besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu akan mempengaruhi dalam kehidupan kita. Di 2 Korintus 3 ayat 16-17 dikatakan, tetapi bila hati seorang berbalik pada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Percaya ketika kita berbaik dan setiap jalan-jalan kita yang tidak tepat atau karakter kita yang buruk, Tuhan akan sanggup pulihkan, akan sanggup berkati kehidupan kita. Gak peduli bagaimana kita mulai, yang penting bagaimana kita mengakhiri dengan benar dan tepat, dan kita datang pada Tuhan sanggup pulihkan kehidupan kita. Di sini karangan di Hakim-Hakim 12 ayat 3-6, ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyamakan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu datangi aku untuk berperang melawan aku? Kemudian Efraim mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Dan orang Gilead mengalahkan suku Efraim, sebab orang-orang mengatakan, kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim. Kamu Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye untuk menghadapi suku Efraim itu. Maka orang Gilead menduduki tempat pada penyeberangan di sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim dan ada yang lari, maka biarkanlah aku menyeberang. Maka orang Gilead berkata kepadanya, orang Efraim ke engkau? Dan jika ia menjawab bukan, maka mereka berkata kepadanya, coba katakan lalu Sibolet. Jika ia berkata Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkan dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewas dari suku Efraim 42.000 orang. Jadi ketika Yefta mulai sombong dalam kehidupannya, bahwa dia merasa bahwa kemenangan atas Bani Amon itu adalah karena dia sendiri, itu yang menyebabkan terjadi sebuah perang saudara sampai 42.000 orang kayak gitu meninggal kayak gitu. Jadi dalam kehidupan kita, ingat segala keberhasilan apapun yang kita miliki, apapun yang kita peroleh, semua itu karena anugerah Tuhan, untuk kemuliaan bagi Tuhan. Di Pengkhotbah 7 ayat 8-10, akhir satu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar. Ingat, akhir satu hal lebih baik daripada awalnya. Jika kita lahir miskin itu bukan salah kita, tapi kalau sampai mati kita miskin baru salah kita kayak gitu. Presiden Amerika pernah bilang kayak gitu, Abraham Lincoln. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Jangan lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jangan mengatakan mengapa zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu.
Kita nggak bisa pilih kita lahir di mana ataupun bagaimana, tapi bagaimana kita hidup itu jauh lebih penting. Adakah kamu sebodoh itu kamu telah memulai dengan roh? Di Galatia 3 ayat 3 dikatakan, adakah kamu sebodoh itu kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang akhiri dalam daging? Kalau kita lihat Yefta memulai dengan awalnya dengan roh kayak gitu, namun dia mengakhiri dengan daging hingga terjadi perang saudara kayak gitu. Biarlah kita kalau kita memiliki karakter Yefta, biar kita bertobat, biar Tuhan benar-benar pakai kita, hidup kita maksimal, biar kita sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan pakai kita untuk menjadi orang-orang yang diberkati, mengalami kemenangan lepas kemenangan, dan mengalami kemenangan yang successful gitu ya. Semaksimal mungkin Tuhan mau pakai kehidupan kita. Tetap memiliki mental atau karakter yang tepat, karakter kemenangan, karakter seorang pemenang, bukan mental korban. Jangan menyalahkan segala sesuatunya terjadi bagaimana, tapi bagaimana kita bersikap itu jauh lebih penting. Respon kita akan menentukan bagaimana kehidupan kita ke depannya gitu. Jadikan segala sesuatu sebagai pembelajaran dan lakukan yang terbaik. Tuhan Yesus berkati. God bless you all.